انت متعرض يا شيخ خلي بالك يا شيخ انتم مسلم يا بنت Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan sedikit melihat keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang berada di daerah pinggiran Palestina bernama Masafir Yatta. Di video kali ini kita akan melihat kejahatan tanpa ampun yang dilakukan oleh para Zionis Israel kepada penduduk asli Palestina, dan mari sama-sama kita doakan agar Palestina bisa terbebas dari penjajahan. Kita akan melihat kejahatan tersebut melalui sebuah film dokumenter berjudul No Other Land, dan langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Film ini akan berfokus kepada dua orang pemuda, yang satu bernama Basel Adra dan juga Yuval Abraham. Mereka berdua lah yang merekam dan menjadi sutradara film ini, dan di malam itu kita akan melihat Basel dan Yuval yang terus dihubungi oleh rekan mereka karena tentara Israel sedang berada di pemukiman mereka. Di umur 5 tahun, kita pun melihat proses penangkapan ayah Basel. Di umur 7 tahun, dirinya bersama keluarga melakukan protes ke tentara Israel yang ingin mengambil tanah mereka, dan orang tua Basel adalah seorang aktivis dan kerap ditangkap. Per hari ini, ayah Basel hanya menjual bensin kendaraan. Sedari dulu, keluarga Basel sudah sering merekam aktivitas mereka, dan mereka tinggal di pinggiran Palestina bernama Masafir Yatta. Musim panas 2019, Basel mendapat kabar kalau tentara Israel akan menghancurkan desa temannya. Ia bergegas pergi untuk merekam kejadian tersebut, merekam perjuangan masyarakat yang rumahnya dihancurkan oleh tentara Israel. Para warga tak bisa melakukan apa-apa. Jika melawan, mereka pasti langsung ditembak. Untuk warga yang rumahnya sudah hancur, mereka harus mengungsi ke dalam gua yang sudah mereka buat. Kalian pasti tahu kan betapa pengapnya jika berada di dalam gua. Yuval sendiri adalah seorang jurnalis asal Israel, namun dirinya menolak perbuatan keji orang Israel itu sendiri kepada rakyat Palestina. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Israel itu tidak benar, dan dari percakapan bersama penduduk, rakyat Palestina sudah berada di tempat ini jauh sebelum Israel datang. Basel membawa Yuval bertamu ke rumahnya dan disambut baik oleh keluarga Basel. Di sana, Basel yakin mereka bisa membatalkan pengusiran terhadap rakyat Palestina jika mereka terus mendokumentasikan kejahatan itu agar dunia bisa melihat kekejaman Israel. Pengadilan Israel memperbolehkan tentara menggusur rakyat Palestina agar mereka bisa berlatih di sana. Esok harinya, Basel ikut ayahnya mengantar adik-adiknya pergi ke sekolah. 20 tahun yang lalu, beginilah keadaan daerah Masafir Yatta. Bahkan, aliran listrik dipotong oleh tentara Israel agar mereka bisa berlatih tank di tempat itu. Di tanah mereka, tentara Israel membangun perumahan. Mereka mencoba membawa ke pengadilan, namun setelah 20 tahun, akhirnya diputuskan kalau Masafir Yatta akan dihancurkan untuk tempat latihan militer. Basel kembali merekam aktivitas tentara Israel yang sedang berlatih di tanah mereka. Dalang dibalik pengusiran terhadap warga adalah pria bernama Aylan ini. Para warga tentunya tak setuju dengan pengusiran ini, dan bahkan taman bermain anak-anak turut digusur. Musim dingin 2020, terlihat Basel dan Yuval yang kembali mendatangi aktivitas pengusiran terhadap rakyat Masafir Yatta.
من الشرطي 200 متر من الشرطي مالكوش دين دخيل Ada sebuah keluarga yang hanya bisa pasrah rumahnya dihancurkan oleh tentara Israel. Karena diusir, mereka kini hanya bisa tinggal di dalam goa dan memakan makanan seadanya. Goa ini sangat tidak layak dan katanya mereka akan membangun diam-diam di malam hari. Meskipun nyawa taruhannya, mereka benar-benar membangun di malam hari dan di sana Basel beserta Yuval turut membantu dalam proses pembangunan diam-diam ini. Menjelang pagi hari, mereka menutup barang-barang bangunan agar tidak ketahuan oleh para tentara. Di sana, pria bernama Hamdan bertanya ke Yuval, bagaimana perasaanmu melihat bangsa Palestina yang ditindas? Setelah selesai, mereka pun kembali ke rumah Basel untuk mengunggah video dan foto yang berhasil mereka ambil, serta membuat artikel. Selanjutnya, kita melihat kembali keluarga si ibu yang rumahnya didatangi tentara Israel dan menyita semua alat pembangunan yang ada. Saat itulah, karena generatornya ingin diambil, anak si ibu menjadi korban penembakan tentara Israel. Anak si ibu yang menjadi korban ini bernama Harun, dan tentunya si ibu menjadi trauma atas kejadian itu. Harun masih hidup, namun dirinya mengalami kelumpuhan. Basel bersama warga Palestina melakukan unjuk rasa menuntut keadilan terhadap Harun. Namun aksi tersebut langsung dibubarkan oleh tentara Israel yang tak senang melihatnya. Saat unjuk rasa tadi, Basel diancam akan ditangkap oleh tentara Israel. Saat makan malam itu, Basel harus bersiap-siap kapanpun jikalau tentara Israel datang. Artikel yang dibuat oleh Yuval hanya sedikit orang yang melihatnya dan Basel hanya bilang mereka harus bersabar dan istiqomah. Di malam hari, ada tentara Israel yang datang ke rumah Basel. Entah Basel atau ayahnya yang mereka cari, namun Basel pergi mengambil kameranya untuk merekam. Semua warga desa terbangun karenanya. Para tentara menggeledah semua rumah mencari Basel, namun untungnya Basel sempat bersembunyi. Tentunya itu menjadi pagi yang mengejutkan bagi mereka semua. Tentara Israel memblokir mobil-mobil berplat Palestina. Basel terus memberikan suara ke media sosial mengenai penghancuran yang dilakukan oleh tentara Zionis. Meskipun mereka terus-terusan protes, namun tentu saja tak digubris oleh para tentara. Setelah banyak melakukan demonstrasi, namun pemirsa yang melihat di media sosial masih sangatlah sedikit, dan Basel pun mulai stres karena hal tersebut. Yuval mengungkapkan kekagumannya kepada Basel yang sangat kuat melewati situasi seperti sekarang ini. Kalian ingat dengan si ibu dan anaknya Hasan, karena tak memiliki rumah, ia hanya bisa merawat anaknya yang lumpuh itu di gua, dan mereka tak bisa membangun rumah. Keadaan Hasan pun semakin parah karena tak mendapat tempat tinggal yang layak. Meskipun dirinya protes, si ibu tak dipedulikan oleh para tentara. Lambat laun, karena video-videonya di media sosial, Basel mulai menarik perhatian warga global dan bahkan Yuval dapat mendatangi acara TV dan mengungkapkan kalau yang dilakukan oleh Israel ini salah, namun ia tentunya ditentang oleh orang Israel itu sendiri. Setelah rajin melakukan demo, para tentara akhirnya sudah sedikit mengurangi aktivitas pembongkaran. Di malam hari setelah bercanda, Yuval pamit pulang untuk bertemu dengan orang tuanya. Keesokan harinya, kita kembali melihat kegiatan si ibu yang mengurus anak dan juga mengantarkan anaknya yang paling kecil ke sekolah. Saat Basel kecil, semua warga desa bekerja sama membangun sekolah, namun terus saja dihalangi oleh para tentara Israel. Tak kehabisan akal, para wanita akan membangun di siang hari dan pria akan bekerja di malam hari dan pada akhirnya sekolah tersebut pun berdiri. Sampailah suatu ketika, Perdana Menteri Inggris, yaitu Tony Blair, datang mengunjungi mereka. Ia berjalan di desa sekitar 7 menit, dan setelah ia kembali ke Inggris, Israel membatalkan perintah pembongkaran tempat yang tadinya dipijakkan oleh Tony Blair. Musim panas 2021. Para tentara kembali datang ke desa Basel yang kali ini mereka membongkar kandang ayam yang ada di sana.
Bahkan kandang merpati mereka juga hancur dan di sana Basel pun merekam para tentara. Untungnya Basel berhasil melarikan diri dari sana. Setelah kejadian tadi, di malam hari desa Basel kembali didatangi oleh para tentara. Basel keluar untuk merekam mereka semua. Para tentara akhirnya menangkap ayah Basel. Basel hanya bisa terdiam melihat kejadian itu dan Yuval akhirnya datang ke sana. Karena ayahnya tertangkap, Basel berencana berhenti sejenak dari aktivitas demonstrasi ini. Saat ada pemberitahuan pembongkaran, Basel tak datang dan akhirnya Yuval sendirilah yang datang untuk merekam. Yuval mencoba menginterupsi aktivitas pembongkaran yang dipimpin oleh Aylan ini dan akhirnya hanya bisa merekam penghancuran tersebut. Di malam hari, Basel dan Yuval pergi ke kota untuk makan dan menenangkan diri. Saat ini adalah titik terendah dalam hidup Basel dan ia tak bisa berhenti memikirkan keadaan orang rumahnya. Saat Basel kecil, ia kerap jalan-jalan bersama ayahnya dan juga bersama para warga desa mengenakan bus. Ada dua mobil di jalanan, ada yang berplat kuning dan juga hijau. Mobil Israel berwarna kuning dan mereka bebas mau kemana saja, sementara mobil Palestina berwarna hijau dan tak bisa meninggalkan daerah tepi barat. Selanjutnya, kita akan melihat desa Basel yang diserang oleh para penjara. Mereka menghancurkan segalanya dan di sana para tentara Israel hanya membiarkan kejadian itu. Tentara Israel malah membantu para penjara itu, sementara Basel mencoba mempertahankan desanya. Yuval dan Basel malah disuruh pergi oleh para tentara, sementara para penjara terus saja menghancurkan rumah-rumah yang ada. Pada akhirnya, ayah Basel dibebaskan oleh tentara Israel dan Basel pergi menjemputnya. Mereka membuat pesta penyambutan ayah Basel yang sudah dibebaskan di rumah. Musim panas 2022, Basel dan Yuval pergi ke sekolah karena sekolah satu-satunya yang ada di sana akan dihancurkan oleh para tentara Israel. Kita pun melihat anak-anak sekolah yang segera dievakuasi sebelum terjadi pembongkaran. Warga sekitar dan semua warga Palestina hanya bisa pasrah melihat sekolah mereka dihancurkan oleh tentara Israel. Hanya tersisa puing-puing di tempat itu dan beginilah kehidupan yang harus dijalani oleh warga Palestina setiap harinya. Hampir setiap hari ada pembongkaran rumah dan lahan mereka diambil oleh Israel. Di malam hari, Yuval pun pamit pulang dan energi mereka sudah habis untuk hari ini. Selanjutnya ada media luar yang datang untuk meliput keadaan di masa Firyata, terutama kisah si Hasan yang harus tinggal di goa bersama ibunya. Tentara Israel tak memperbolehkan mereka membangun rumah dan si ibu juga hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Musim dingin 2023, salju turun ke pemukiman mereka. Setiap minggu pasti ada rumah yang dihancurkan oleh para tentara Israel guna memperluas zona latihan mereka. Air merupakan kebutuhan mendasar umat manusia. Bahkan, tentara Israel ini memutus aliran air yang ada di sana. Setiap minggu, setiap keluarga harus memutuskan untuk bertahan atau tinggalkan tanah mereka. Jika sebuah keluarga pindah, mereka akan tinggal di apartemen di kota yang ramai. Para tentara Israel bertujuan untuk memusatkan mereka. Namun, sebagian orang masih bertahan di tanah mereka meskipun hidup dalam keadaan ditekan. Pada akhirnya, postingan yang diunggah Basel mencapai banyak orang yang melihatnya. Basel dan Yuval tak tahu kapan mereka ingin menikah dan mereka mendambakan kemerdekaan dari Israel. Film ini selesai pada Oktober 2023 dan kita akan melihat rekaman terakhir Basel dari desanya. Rekaman itu menunjukkan para penjara bersenjata datang ke sana untuk menjarah rumah-rumah warga.
Orang yang tertembak itu adalah sepupu Basel, dan karena serangan itu, warga Masaferyatta mulai berangsur-angsur pergi dan masa depan desa ini kini semakin tidak jelas. Harun meninggal dunia karena lukanya itu, dan sebuah dokumen rahasia Israel mengungkapkan bahwa area latihan tersebut dibuat agar memblokir desa Arab agar tidak meluas. Dan akhirnya film pun berakhir. Begitulah kehidupan sebenarnya para warga yang ada di pinggiran Palestina. Kita bahkan tidak tahu bagaimana keadaan asli orang-orang yang ada di jalur Gaza. Makanya, mari sama-sama kita panjatkan doa yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like videonya dan di-subscribe channelnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten film menarik lainnya. Baiklah, saya Mario, pamit undur diri dan adios.